Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Lausia dengan nomor induk mahasiswa A1D521032. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar perbandingan konsep pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan. Yang pertama ada Al-Ghazali. Hakikat pendidikan menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu, selanjutnya mengamalkan fadilah dari ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan tujuannya yaitu untuk pembentukan akhlak. Karakteristik pendidik menurut konsep Al-Ghazali, yang pertama, guru mencintai murid seperti anak kandungnya. Yang kedua, guru dapat menjadi contoh yang baik untuk anak muridnya. Sedangkan karakteristik peserta didik menurut konsep Al-Ghazali, yang pertama, murid memuliakan guru dan bersikap rendah hati serta tidak takabur. Yang kedua, murid tidak hanya dapat mempelajari satu mata pelajaran saja, tetapi dapat menguasai banyak ilmu dari mata pelajaran yang diambilnya. Sedangkan kurikulum yang digunakan pada konsep pendidikan ini yaitu pendekatan agama dan pendekatan pragmatis, serta metode yang digunakan yaitu upaya pembersihan jiwa dengan cara ibadah, mendekatkan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada John Dewey. Hakikat pendidikan menurut John Dewey yaitu menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif. Sedangkan tujuan pendidikan menurut John Dewey yaitu tujuan pendidikan keseluruhannya adalah melatih agar peserta didik dapat bekerja secara sistematis dan teratur. Sedangkan karakteristik pendidik menurut John Dewey yaitu guru dapat menjadi fasilitator, motivator, serta konselor bagi peserta didiknya. Sedangkan karakteristik peserta didik menurut John Dewey yaitu pendidikan berpusat pada anak-anak dan anak-anak itu adalah unik. Nah, kurikulum yang digunakan pada konsep pendidikan John Dewey yaitu dibangun dari pengalaman personal dan sosial siswa-siswinya. Serta metode yang digunakan pada konsep pendidikan ini adalah belajar aktif dan penelitian ilmiah. Yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hakikat pendidikan menurut tokoh ini yaitu upaya menyatukan beberapa unsur positif dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat. Sedangkan tujuannya itu tujuan pendidikan berupa pembentukan kepribadian serta menjadi manusia yang unggul. Karakteristik pendidik menurut tokoh ini yaitu harus bisa memberi contoh kepada peserta didik. Sedangkan karakteristik peserta didik menurut tokoh ini, yang pertama harus mempunyai ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua memiliki kemampuan yang baik. Nah, kurikulum yang digunakan pada metode pendidikan ini yaitu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan metode yang digunakan, metode pendidikan yang dilakukan berupa metode sorogan, bandungan, dan wetongan menjadi bentuk madrasah atau sekolah dengan menerapkan metode belajar secara klasial. Yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hakikat pendidikan menurut tokoh ini yaitu arti penting pendidikan bagi manusia adalah untuk mempertahankan predikat sebagai makhluk yang paling mulia. Sedangkan tujuan menurut tokoh ini yaitu beliau menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Sedangkan karakteristik pendidik menurut tokoh ini yaitu yang pertama berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam. Yang kedua, guru hendaknya memiliki keikhlasan dalam mengajar. Sedangkan karakteristik peserta didik menurut tokoh ini memperhatikan hal-hal yang menjadi hak pendidik. Nah, kurikulum yang digunakan pada konsep pendidikan ini yaitu berlandaskan pada Al-Quran yang dapat mewujudkan sistem pendidikan menjadi komprehensif, serta metode yang digunakan yaitu musyawarah dan sistem madrasah. Yang kelima ada Ibnu Khaldun. Hakikat pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian dari kaidah-kaidah yang baru. Tujuannya yaitu mengasah kemampuan pikiran atau akal dan mempergunakannya untuk aktif dalam bekerja. Karakteristik pendidik menurut Ibnu Khaldun yaitu mempunyai keahlian dalam hal-hal ini profesional yaitu seorang pendidik. Sedangkan karakteristik peserta didik menurut tokoh ini yaitu peserta didik harus merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut. Dalam pencapaian suatu keahlian, seorang peserta didik harus merasa membutuhkan ilmu pengetahuan.
Kurikulum yang digunakan dalam metode ini yaitu ilmu filsafat, ilmu-ilmu tradisional, dan ilmu pengetahuan tentang Islam. Metode yang digunakan pada sistem pendidikan ini yaitu metode yang paling tepat untuk mencapai kebiasaan tersebut adalah dengan metode diskusi. Yang keenam yaitu Rahma El-Yunusiyah. Hakikat pendidikan menurut tokoh ini yaitu pendidikan perempuan adalah agar semua perempuan Indonesia memperoleh kesempatan penuh menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan fitrah wanita. Tujuannya yaitu menurut Rahma, tujuan pendidikan ini adalah meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Karakteristik pendidik menurut tokoh ini yaitu mengetahui dan menguasai pengetahuan yang akan diajarkan serta berpengetahuan tentang cara-cara mengajar. Karakteristik peserta didik menurut tokoh ini yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar serta menjadi contoh terbaik untuk peserta didik lainnya. Kurikulum yang digunakan pada konsep pendidikan Rahma yaitu pendidikan akidah Islamiyah dan pengetahuan umum. Sedangkan metode yang digunakan pada konsep pendidikan ini yaitu metode ceramah, pemberian contoh, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Nah, kita telah membahas seputar perbandingan konsep pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan, mulai dari hakikat, tujuan, karakteristik pendidik, karakteristik peserta didik, kurikulum, dan metode yang digunakan pada masing-masing tokoh. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.